Silakan Bu Lia. Oke, baik, terima kasih. Ya, tapi suara saya jelas ya, Bapak ya? Jelas, jelas ya. Oke, oke, alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat siang semuanya yang sudah hadir di forum ini. Eh, kita sampai siang ini masih diberi kesehatan sama Allah ya, sehingga kita masih bisa standby di ruang forum ini. Eh, Tadi pagi materi sudah kita lewati dari jam 8 sampai jam setengah 12 kita udah standby di forum dan saat itu dipimpin oleh Ibu Salwa sebagai moderator dan pematerinya adalah Ibu Kustiatun Widianingsih ya. Tadi pagi juga Ibu Kustiatun yang menyampaikan materi dan siang ini juga masih dilanjutkan oleh Ibu Kustiatun materinya tentang tunanetra. Tadi pagi Bu Salwa sudah memperkenalkan jati diri siapa Ibu Kuswatun, semua profil Bu Kuswatunnya sudah disampaikan oleh Bu Salwa, Bu Salwa Hanum. Jadi saya tidak melanjutkan lagi. Jadi meminta Ibu Kuswatun untuk melanjutkan dan menyampaikan materinya. Silakan Ibu, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi. Bagaimana kabarnya setelah istirahat? Sudah makan siang ya? Santai-santai sebentar. Kemudian kita akan serius lagi. Tapi saya tidak serius 1000 kali, tetapi serius sekali aja ya. Oke. Kita akan membahas bagaimana menyusun RPP 1 lembar. Ini yang menjadi tantangan saat ini ya. Ketika Bapak Menteri kita, Mas Menteri kita memberikan statement bahwa guru itu menyusun RPP 1 lembar, itu merupakan suatu tantangan untuk membuat sebuah perangkat pembelajaran yang praktis ya. Yang praktis, efektif, efisien ya. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ini yang diharapkan para guru dapat menyusun perangkat ya dengan secara efektif, kooperatif ya, efisien ya. Mungkin di halaman 2 Mbak naikkan. Halo ya. Ya. Jadi RPP tahun 2020 merupakan sebuah RPP yang kita hadapi pada proses pembelajaran PJJ, Pak jarak jauh, sehingga kita membutuhkan sebuah jurnal atau sebuah program yang fleksibel, yang tidak usah terlalu berlarut-larut, tetapi fokus kepada tujuan yang hendak kita capai. Ya, jadi kita hilangkan teori ya, teori-teori yang terlalu berfokus kepada peraturan itu kita akan menghilangkan sebentar. Kemudian guru bebas untuk dapat memilih, bisa membuat, bisa menggunakan dan mengembangkan format RPP seperti yang saya tadi share itu juga kita modifikasi boleh. Jadi tidak ada ketentuan yang harus patok. Yang jelas adalah 3 komponen ya. 3 komponen yang harus kita perhatikan. Pertama adalah tujuan, kegiatan, dan asesmen atau evaluasi. Nah, untuk RPP anak berkebutuhan khusus, kalau kita sebut anak tunanetra yang tidak memiliki hambatan kecerdasan, jadi mereka itu sama dengan anak pada umumnya, cuma dia memiliki hambatan kepada penglihatan, sehingga media atau strategi yang harus kita pikirkan. Kalau materi sama ya, sama pada anak-anak umumnya. Yang jelas kalau memang dia dites pada asesmennya IQ-nya itu sama dengan anak yang normal, materinya sama dengan anak pada umumnya. Tetapi ketika tadi ada permasalahan, ada pertanyaan bahwa anak saya itu ada multiple atau cacat ganda. Gandanya ada yang tunarungu, juga tunanetra.
ya, atau mungkin tunagrahita, sehingga kita itu memodifikasi pembelajaran. Kita harus melakukan pembelajaran secara individu. Ya, jadi begitu ya. Kok mati ya PPT-nya? Ya, jadi Bapak Ibu Guru, jadi hasil asesmen itu Bapak Ibu cantumkan sebelum melakukan tujuan pembelajaran. Kemudian setelah kita mencantumkan bahwa materi sebelumnya, sebelum anak itu diberikan guru sebelumnya atau materi yang sebelum diberikan itu dicantumkan di atas ya, di sebelum tujuan. Nah, ini agar kita tahu bahwa kemarin anak mampu menghitung 1 sampai 10 contohnya. Dia bisa menuliskan, dia bisa mengucapkan ya, dia bisa menghitung dengan bilangan cacah gitu. Nah, itu disampaikan di atas sebelum tujuan pembelajaran. Kemudian kegiatan pembelajaran yaitu di mana nanti proses-proses yang akan berlangsung. Nah, ini tentunya tidak mudah guru untuk berkolaborasi dengan orang tua. Tentunya sebelumnya saya tadi katakan di siang tadi harus ada yang namanya penyusunan jadwal berkolaborasi dengan orang tua. Nah, kemudian lakukan asesmen dan 1 halaman cukup, 1 halaman saja. Nah, penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Jadi kalau seumpama lebih dari 1 karena mungkin asesmennya lebih, boleh nggak apa-apa. Tidak bisa kemungkinan seperti itu ya. Lanjut. Saya akan mengulang lagi. Jadi jadikan pengalaman sebagai guru yang baik. Ketika kemarin itu punya pengalaman untuk membelajarkan, wah tidak tercapai materi saya. Itu ketercapaian di dalam kompetensi yang diharapkan untuk siswa. Ya, kita harus fokus kepada kompetensi yang diharapkan siswa. Jangan kompetensi yang ditulis. Ya, kalau kompetensi yang ditulis itu tidak tercapai, tentunya kita harus kembali kepada mengulang lagi, mengasesmen lagi. Nah, jadi praktek yang baik setiap pembelajaran jadikan sebagai model untuk pembelajaran berikutnya. Jadi nanti Bapak Ibu Guru, karena di siang ini nanti untuk bisa membuat RPP ya, nanti sistemnya mungkin di WA Bapak Ibu bisa membuat RPP 1 lembar, kemudian nanti konsultasikan ke saya di grup, nanti akan saya koreksi, insya Allah kita tahap demi tahap bisa boleh konsultasi. Ya, masalah dalam pembelajaran segera dipikirkan solusinya dan solusi tersebut terapkan dalam pembelajaran berikutnya. Kalau tadi dikatakan bahwa orang tua menuntut untuk kok anak saya kok nggak bisa-bisa gitu. Karena apa? Karena Bapak Ibu tidak pernah ada komunikasi kompetensi yang dimiliki siswa sejak awal. Jadi harus dikomunikasikan bahwa anak memiliki kompetensi awal, berhitungnya seperti ini, menulisnya seperti ini, membacanya seperti ini, kemudian kompetensi yang lainnya, dia memiliki emosional sehingga konsentrasinya terganggu. Kemudian dia suka membantah, itu tingkah lakunya harus kita laporkan kepada orang tua agar orang tua tidak menuntut. Kemudian saya punya pengalaman ketika orang tua itu mendaftarkan ke sekolah itu ada namanya kontrak belajar. Kontrak belajar itu bagaimana? Ada beberapa statement, beberapa indikator yang harus yang disetujui oleh orang tua untuk ditandatangani di atas meterai, sehingga orang tua itu tidak menuntut, ya.
Jadi ketika hasil asesmen awal kita sampaikan kepada orang tua, asesmen dari ahli bahwa dia memiliki IQ sekian, kemudian ada kita juga melakukan asesmen non formal, instrumen yang kita buat sendiri oleh guru, kemudian dipadukan dengan hasil-hasil asesmen oleh profesional, kemudian dideskripsikan dan disampaikan kepada orang tua. Jadi nanti jika ada permasalahan bisa mendapatkan solusi dan dapat diterapkan dalam pembelajaran berikutnya. Nah, ini yang penting ya. Jadi orang tua tidak ada rasa minder bahwa anak saya kok seperti ini, yang lainnya kok seperti ini. Jadi orang tua tahu bahwa menyadari bahwa anaknya memang memiliki kemampuan yang minimal, yang terbatas oleh kebutuhannya ya, oleh karakteristiknya. Jadi orang tua tidak akan minder atau protes atau dia marah atau dia menjadi tidak mendukung anaknya. Nah, ini. Oke, selanjutnya. Slide berikutnya. Ya, saya tadi sudah share di link form ya, form RPP. Mudah-mudahan form RPP di-share ke grup untuk tunarungu bahwa identitas siswa, kemudian asesmen awal profil siswa, tujuan kegiatan belajaran, apersepsi, langkah kegiatan, model media, refleksi, konfirmasi, asesmen, teknik bentuk. Nah, ini urut-urutannya. Dan tidak tidak harus ya, jadi fleksibel saja. Medianya bisa kita buat formnya juga buat dengan grafik kotak-kotak itu boleh atau menjulur ke bawah juga boleh seperti apa yang saya contohkan. Ya, lanjut. Ya, ketika melakukan apersepsi, teman-teman harus juga masuk ke dalam dunia peserta didik. Jadi ketika ada kita menyanyi anak-anak, ya kita seolah-olah seperti mereka, ya. Anak-anak tunanetra itu sangat senang sekali dengan nyanyian, ya. Mungkin kita bisa memberikan kebebasan untuk mencari lagu-lagu yang mungkin dia pingin pada saat itu untuk dinyanyikan, yang sesuai dengan tema kita, ya. Karena kadang-kadang mereka lebih pintar ya, lebih pintar untuk nyari tema-tema lagu ya. Sesuai dengan sekarang kita temanya tentang pesawat terbang. Dia juga langsung, oh ya Bu, saya bisa nyanyi ya. Ini tuh anak-anak tunanetra itu bergembira sekali ya. Setelah peserta didik menerima kehadiran guru, tak rela peserta didik ke dunia pembelajaran. Jadi kita bareng-bareng untuk menyanyikan lagu yang sedang populer di lingkungannya. Kemudian guru menirukan ucapan gaya yang sedang tren dalam kehidupan, ya. Mungkin tos ya, anak-anak harus kita berikan tos, kita sentuh ya tangannya. Ketika kita datang, kita ada sentuhan, tangan mereka harus melambaikan tangan, kemudian kalau mengepalkan kita juga harus nyentuh kepalan mereka, tos gitu. Jadi bergembira. Kemudian guru bercerita tentang tema yang akan kita sampaikan, atau mungkin bisa cerita ya karena anak tunanetra kekuatannya di pendengaran sehingga menceritakan cerita. Kalau video tentunya harus disampaikan bahwa video itu adalah tentang bla 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 gitu ya. Ya, kemudian mungkin sinetron-sinetron yang sedang disenangi anak-anak gitu. Kemudian ini berpengaruh sekali untuk bergembira ya pada saat mau mulai pembelajaran. Oke, lanjut. Ya. Langkah-langkah aktivitas guru di dalam kelas yang mengakibatkan peserta didik belajar.
Langkah kegiatan yang runut akan menunjukkan potret, model, metode, alat, dan media yang digunakan. Jadi ketika kita bicara masalah model, anak-anak tunanetra itu jarang sekali diberikan pengalaman, ya, pengalaman untuk merasakan, pengalaman untuk terlibat di dalamnya, ya. Kalau jadi jangan sampai anak itu hanya duduk dan mendengarkan, tetapi harus terlibat di dalam kegiatan pembelajaran. Harus ketika kita pandemi tentunya dengan orang tua, ya. Contohnya ketika bangun tidur di video oleh orang tua, kemudian anaknya bangun bisa dia ke kamar mandi sendiri, ya. Anak-anak yang masih kecil itu activity daily living-nya, orientasi mobilitasnya harus dilatih secara mandiri, secara dini, ya, agar mereka kalau dewasa tidak tergantung oleh orang lain. Nah, ini yang harus diperhatikan, ya, Bapak Ibu guru. Tolong mereka ajari apa yang ada di sekitarnya, ya. Rasakan, ikutkan, rasakan apa yang kita rasakan. Kemudian ajaklah mereka tertawa ketika kita gembira. Ajaklah mereka terlibat di dalam pembicaraan diskusi, ya. Jangan diamkan mereka karena mereka itu juga sama seperti kita, ya, ingin disayang, ingin disanjung, ingin dimotivasi, ingin dihargai. Jadi ketika pada musim-musim seperti pada saat ini saya punya sekolah binaan, saya selalu mencari informasi. Sekarang ada lomba tentang baca puisi gitu. Oh Bu, siap Bu. Jadi kalau puisi itu gampang, anak-anak tunanetra itu dibacakan oleh kita, kemudian di video, mereka nanti akan menirukan dan cepat sekali. Nah, ini kelebihan anak-anak tunanetra, ya. Jadi guru mengirimkan pesan mungkin melalui WA, melalui grup atau Google Classroom agar menonton dan membuat intisari YouTube, ya, berisi informasi dan materi pembelajaran. Nah, ini yang mudah-mudahan kalau di Aceh bisa, ya. YouTube sekarang sudah guru harus sudah terbiasa menjadi YouTuber atau orang tua juga suruh, ya, untuk YouTuber. Jadi ketika anak lagi melakukan kegiatan membersihkan, Bu, ini hari ini anak saya lagi berlatih menyapu. Loh, kenapa? Masa bisa tunanetra menyatu? Bisa, ya, bisa menyapu. Saya punya dosen dulu waktu saat saya sekolah di Oslo, Norwegia itu, saya punya dosen, dia tunanetra, dia memiliki guide dog. Guide dog itu anjing guide-nya anjing besar sekali, kemana-mana dengan anjingnya. Dia punya rumah bersih seperti memiliki rumah seperti orang normal. Karena apa? Dia dari kecil terbiasa untuk mandiri, untuk bisa saya sampai heran kok bisa menempelkan foto nggak miring, ya, gitu, ya. Dia bisa, ya, dia karena terlatih, kemudian dia terbiasa untuk bersih-bersih di dapur. Jadi dapurnya tuh bersih sekali. Dia hanya berteman dengan anjing, ya, anjing yang herder yang besar sekali. Nah, ini kelebihan tunanetra dan mereka itu kecerdasannya lebih dari kita karena dia memiliki ketajaman pendengaran, ya. Jadi ketika ada suara lebih tajam dia daripada kita. Nah, ini ketika kita bicara tunanetra memang menarik, ya. Tapi ada yang kalau ibu itu ada yang double handicap. Nah, ini MDVI. Saya ketemu anak-anak MDVI, multiple disable visual impairment. Jadi dia tuli juga, dia tunanetra juga. Kemudian sensor motoriknya juga sangat lemah, sehingga kita melatih bagaimana dia mencium, dia merasakan, dia bisa
dia itu megang air pun dia kalau tidak pernah diajari megang air itu dia takut. Nah ini yang apa namanya menjadi perhatian kita bersama. Kemudian guru mengirimkan link YouTube ya ke orang tua, mungkin apa namanya contoh-contoh yang harus dikerjakan untuk anaknya di rumah. Ya, oke. Lanjutnya. Selanjutnya ya. Ya. Refleksi. Ketika kita melakukan refleksi konfirmasi, yaitu melakukan penegasan, penguatan, pembenaran terhadap sebuah konsep. Jadi ketika si anak tadi kalau contohnya itu tanaman yang indah, yang subur harus dirawat, disirami, kemudian apa tadi dijemur gitu ya. Nah itu kan disiram ya. Jawabannya kan disiram. Jadi ada penegasan bahwa menyiram tanaman itu adalah untuk memelihara tanaman agar tetap subur, tetap hidup, tetap tidak layu gitu ya. Nah ini ada penguatan pada refleksi. Kemudian ketika anak itu menjawab benar ya kita lakukan pembenaran terhadap sebuah konsep atau informasi yang telah dipahami oleh peserta didik melalui pembelajaran. Nah ini berupa kesimpulan, ya bisa berupa menanya ulang, kemudian bisa berupa ungkapan, oh benar, bagus, pinter, itu adalah hadiah ya, sebuah penguatan ya atas pernyataan yang disampaikan oleh peserta didik. Jadi di dalam proses, di dalam kegiatan itu harus ada refleksi konfirmasi. Nah, setelah itu lanjut. Ya, lanjut. Nah, di akhir penilaian, setelah tadi di dalam kegiatan pembelajaran kita harus melakukan penguatan, di dalam penilaian itu ada penilaian keterampilan. Jadi penilaian keterampilan yang terdiri dari tulislah tekniknya saja, praktek, produk, atau proyek. Ya. Kemudian penilaian pengetahuan, tuliskan teknik dan bentuknya. Ya. Tulis benar, salah. Menjodohkan pilihan ganda, maksimal, atau option, atau isian, atau uraian. Atau lesan, atau penugasan. Ya. Nah ini kalau yang penilaian keterampilan itu tekniknya ya, yaitu praktek, produk, dan proyek. Nah, tolong yang format, kita akan memberikan tugas ya Mbak ya. Mbak siapa moderator Moderatornya siapa? Mbak siapa? Malia. Mbak Malia Safriani. Oh, Mbak Iya, Malia. Mbak Malia Malia yang formnya yang tadi di-share sama Mbak Salwa punya enggak? Mbak Salwa yang tadi. Dibagi, ya. sempat dibagi di grup tadi sepertinya. Oh, sudah. Semua grup. Udah di-share Ya. semua grup tadi. Jadi, kita akan memberikan tugas kepada peserta ya untuk mencoba menuangkan sesuai dengan kelasnya masing-masing, ambil satu tema, subtema, materi ya. Tolong Mbak Asar bisa nggak besar? Kalau tidak, saya aktif, saya share screen lagi di ini, di apa di ya. Oke, boleh. Ya. Boleh sebentar saya cari dulu di ini. Ya. Sudah dibagi ke anggota ya? Iya, semua grup sudah di-share tadi. Oke. Jadi nanti bisa lihat.
kita tugasnya adalah, teman-teman tugasnya adalah mungkin kelompok atau bagaimana ini caranya, sistemnya. Saya kurang begitu paham. Pak Fitri Yadi gimana Pak? Tolong Pak Pur atau Pak Pur gimana kasih ini? Ya ini Apa? strateginya bagaimana? Strategi apa? Secara kelompok atau personal? Untuk tugas kita berikan secara personal aja. Oh ya, oke. Karena kan Personal. penilaiannya itu tercantum nanti di sertifikat. Oke, ya oke. Ya sekarang personal mencoba, kemudian nanti hasilnya kapan kira-kira harus dikumpulkan? Kan ke panitia ya, ke saya dulu, kemudian Komitmen dari narasumber aja Bu. Oke. Biar nanti kami panitia menunggu. Ya wis, nanti kumpulkan ke saya dulu di di Google Drive atau mungkin di WA juga nggak apa-apa, biar ketika saya lihat itu nanti saya langsung komen ya, yang sudah bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan ya gitu ya. Terus nanti kita akan kita kumpulkan terus ke panitia gitu ya, namanya ya sistemnya. Oke. Ya, untuk rekapnya nanti Ibu kirim semuanya ke panitia. Pertama gitu. Peserta semua kirim ke Ibu. Nanti ketika sudah terrekap semua baru Ibu kirimkan ke panitia ya, ke WA saya boleh Bu. Ya. Kalau begitu bisa ke email ya, ke email saya saja. Saya tulis di chat ya, alamat email ya. Lah. Ada. Ya. Nanti bisa di email ke saya, kemudian nanti akan saya beri beri ke panitia ya, feedbacknya ya ke panitia. Jadi ke grup boleh tanya, ke grup WA boleh tanya kalau tidak jelas ya. Jadi nanti saya akan beri kalau contoh memang saya tidak akan memberi contoh yang tetapi saya akan tahu dulu sejauh mana Bapak Ibu memahami apa yang saya jelaskan ini, begitu. Ya. Jadi nanti setelah itu baru saya refleksi di WA bahwa oh ini loh yang benar begitu. Ya. Ada pertanyaan? Iya, Bu Malia. Ya, sebentar lagi saya. Ibu masih perlu kerangkanya, Bu? Ibu masih perlu kerangkanya, saya share lagi, Bu. Ya, iya. Sebentar, saya ambil dulu ya. Ini sudah ada yang berapa orang yang sudah raise hand. Oh ya sudah. Untuk pertanyaan. Pertanyaan aja dulu. Sambil pertanyaan dulu ya. Iya, pertanyaan dulu. Silakan. Oke, di sini kita lihat. Oke, pertanyaan dulu. 3 orang yang sudah mengangkat tangannya. Oke. Kita minta Ibu Siti Rahma. Mungkin Bapak Pak host silakan Bapak Pak Andrian sudah yang hidup. langsung. Sudah hidup mic-nya. Okay. Oh, sudah ya. Bu Siti Rahma ada di tempat. Ingin diajukan pertanyaannya, silakan Bu. Bu Siti Rahma. Halo Ibu Siti. Oke, sepertinya ibunya tidak standby di depan. Mungkin kita alih ke orang lain aja, Pak. Oke, silakan. Adi Anto ya. Oke, halo Pak Adi Anto.
Pak Adianto dikirim dulu formulir ini ya. Pak Adianto. Saya ditutup karena berisik sekali. Ibu. Oke, satu orang lagi. Ada Ibu Fitriani SPD. Halo Ibu Fitriani, apa Ibu siap? Ada di depan layar atau Bu Fitriani ingin mengajukan pertanyaan, silakan Bu. Oke, sepertinya yang mengangkat tangan tidak ini, kita lihat yang chatting, di chatting mungkin ada yang share pertanyaan. Bapak Ibu kalau memang ingin mengajukan pertanyaan melalui chatting silakan ya, silakan diketik pertanyaannya, nanti akan kami bantu baca. Di sini juga sudah di-share link absen biarpun sangat panjang ya, karena tadi tidak sempat lagi saya persingkat. Ini saya sudah di-share link ini. Di grup juga tidak ada yang bertanya. Tempat chatting nggak ada bertanya. Mungkin dilanjutkan aja Bu sambil kita Ya. apa? Saya akan membahas RPP ya. Jadi ini ada contoh. Contohnya untuk anak SMA LB ya, SMA LB Tuna Netra. Ini ada tema aktivitas bersama. Ya. Alokasi waktu itu dialokasikan 5 pertemuan. 5 pertemuan berarti 5 hari dalam 1 minggu. RPP ini untuk bisa 1 minggu. Ya. Tetapi di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia, matematika dan kemandirian. Jadi kita fokuskan sebelum tujuan saya akan menyampaikan hasil asesmennya ya. Asesmennya si anak ini dia dapat menceritakan bacaan tentang cerita komik ya. Kebiasaan di rumah bersama dengan orang tua tentang cerita isi 5 paragraf. Cuma 5 paragraf. Ya. Ini bahasa. Kemudian kalau matematika, melalui membaca cerita, anak atau peserta didik mampu menghitung jumlah gambar sampai dengan isi cerita kemandirian. Jadi ini karena temanya tema aktivitas bersama, ini anak tunanetra diikuti dengan hambatan kecerdasan ya, jadi jadi ini harus tidak mandiri banget sehingga harus didampingi terus ya. Kemudian setelah membaca cerita, anak mampu mempraktekkan kegiatan yang ada di cerita anak tersebut. Jadi diceritain komik tentang kebiasaan baik, contohnya menyapu, kemudian menolong ibunya untuk mencuci piring. Jadi diceritakan, dibantu cara mencuci piring. Nah, ini langkah-langkahnya adalah salam dan sapa kepada peserta didik melalui aplikasi WhatsApp. Nah, ini guru memberikan salam ya, pembelajaran jarak jauh kepada siapa? Tentunya kepada anaknya yang membawa HP. Kalau anak-anak tunanetra tentunya dia sudah ya, dia program JOS, HP-nya sudah diprogram JOS sehingga dia bisa komunikasi dengan orang gurunya karena mereka sudah dewasa, SMA. Kemudian menanyakan keadaan peserta didik di rumah, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan melalui WhatsApp. Ini kita pembelajarannya melalui WhatsApp. Kegiatan inti. Orang tua mendampingi peserta didik untuk mengakses yang telah diberitahukan di grup WhatsApp di kelas. Kemudian peserta didik didampingi orang tua untuk membaca e-book cerita anak yang ada di WhatsApp. Jadi guru
share tentang e-book cerita cerita tentang kebiasaan yang baik. Kemudian orang tua itu membacakan, maaf. Atau dia juga bisa membaca di dengan JOS ya, dengan program JOS. Kemudian peserta didik menjawab pertanyaan sesuai dengan isi cerita WhatsApp. Jadi guru menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian peserta didik didampingi orang tua untuk mempraktekkan kegiatan yang ada di e-book cerita anak yang sudah dibaca tadi. Kemudian orang tua mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilaksanakan bersama peserta didik. Ini rupanya ketika kita sekarang pembelajaran daring itu orang tua ya. Orang tua pada sibuk. Tetapi guru harus terus tetap memberikan komunikasi di WhatsApp dengan orang tua atau dengan anaknya, karena kalau tunanetra tentunya kalau anak-anak yang sudah besar itu bisa komunikasi. Kemudian kegiatan penutup, setiap peserta didik menerima feedback ya, umpan balik dari guru, kemudian diberikan support. Kalau yang di WA mungkin ada jempol dengan hati, dengan bagus gitu ya. Nah ini anak-anak sangat senang sekali. Kemudian bersama dengan guru, peserta didik menyimpulkan kegiatan pada hari ini, pada hari saat itu. Kemudian menutup kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan salam dan doa. Nah ini tentunya individual karena setiap anak berbeda cara pembelajarannya ya. Tapi ada yang anak satu kelas itu ada kesamaan sehingga materinya sama. Atau mungkin bisa mereka bareng-bareng dengan kondisi protokoler yang disiplin, mereka bisa bersama-sama belajar di rumah, kemudian menyaksikan video, begitu ya tekniknya. Kemudian dia mengerjakan tugas yang disampaikan oleh guru. Nah, penilaian pembelajaran ini jenis penilaian pengetahuan keterampilan sikap, ya. Ini secara lisan, secara tertulis, bisa juga dengan braille, tapi karena daring tentunya tidak bisa dilakukan sehingga dengan lisan saja. Kemudian dengan praktek yang divideokan. Kemudian kalau sikap itu guru melihat kegiatan video diobservasi. Nah, kemudian jurnalnya apa? Instrumen yang digunakan yaitu puter soal di WhatsApp yang pengetahuan. Kemudian kalau untuk keterampilan, rubrik penilaian juga dia kirim video, kemudian kita lakukan penilaian. Kemudian kita juga buat jurnal sikap, ya, jurnal sikap dari tahap hari ke hari. Guru harus punya catatan, ya. Jadi tolong tugas yang akan dibuat oleh peserta, nanti tolong formnya ini di-share, kemudian buatlah RPP yang berfokus kepada kompetensi, ya, kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, demikian ya. Mungkin kalau belum jelas bisa bertanya. Ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Terima Saya kira kasih sudah Ibu jelas Kustiatun. ya. Ya, saya kira sudah jelas. Oke, tadi sudah disampaikan cara menyampaikan RPP yang ada di share screen ini. Kita harap Bapak Ibu di rumah ini, karena kita sudah diberitahu sebelumnya, ini adalah tugas PR yang harus Bapak Ibu selesaikan di rumah dan akan dikumpulkan, dan semoga tadi didengar ya apa yang Ibu Kustiatun sampaikan di tahapan RPP ini. Oke, jadi kita buka kesempatan lagi untuk bertanya.
Masih ada waktu setengah 25 menit lagi. Untuk jam siang ini kita selesai di jam 3 atau jam 15. Masih ada waktu 25 menit lagi. Silakan bertanya apapun tentang tugas RPP ini. Ada yang bertanya, silakan. Halo? Nggak ada ya? Oke, Ibu di chatting kebetulan ada, di ruang chatting ada satu, saya bacakan Bu ya. Ya. Ini dari Ibu Dewi Nelly. Assalamualaikum, nama saya Nelly, guru SLB Labuh. Ya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengenalkan uang 1.000 sampai 100.000 bagi anak hambatan penglihatan? Begitu, Bu. Oke. Ketika kita mengenalkan uang, tentunya dari sejak awal, ya, kita kenalkan sejak awal. Mereka harus meraba dengan perabaan kekuatan yang dia miliki, dengan rabaan, kemudian dengan penciuman biasanya ketebalan uang antara uang 1.000, uang 5.000, kemudian 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 itu beda. Sampai kepada 100.000 ya. Anak-anak itu sangat sensitif sekali terhadap sentuhan ya, menyentuh benda itu sangat sensitif sehingga dia bisa membedakan kalau uang 100 dengan uang 1.000 dengan 2.000 itu besarnya beda atau enggak, dia akan menyamakan gitu. Jadi dia ini uang berapa ya, dia akan mengingat-ingat dengan rabaan, kemudian dengan bentuknya, ukurannya, biasanya nanti dijadiin satu antara 100 dan antara 1.000 dan 2.000, ada bedanya, kemudian yang 5.000 ada lebih besar sedikit, 5.000 dengan 10.000 itu beda juga, 10.000 dengan 20.000 juga beda, ya, dengan 50.000 juga beda, tentunya itu dia akan memiliki itu memberikan kekuatan kepada anak-anak tunanetra terhadap sense-nya, terhadap perabaannya, sehingga kita harus kenalkan sejak awal. Terputus-putus ya. Oh ya, sudah? Suaranya sudah bisa? Oke, udah bagus. Udah bagus. Ya, oke. Jadi uangnya itu harus untuk mengenalkan uang harus sejak dini, sejak awal. Kalau dia sudah terlambat sangat susah. Jadi ketika TK ya sejak di usia 4 tahun dia mengenal dengan huruf Braille, dia akan berlatih dengan sense-nya, dengan perabaannya untuk bisa membedakan uang 100 ya, yang koin 100, kemudian 500, kemudian 1.000 sampai 100.000 itu harus ada tahap-tahapnya. Begitu. Oke. Jadi begitu ya. Jadi harus dikenalkan sejak awal untuk membedakan. Kemudian mereka memang memiliki kekuatan untuk meraba. Jadi dia bisa ingat uang 1.000 ini seperti ini, 2.000 ini seperti ini, begitu. Gitu ya, Bu. Siapa namanya? Malia. Oke. Ya, sudah Bu ya. Ada satu lagi nih. ya. Ibu, ini dari Ibu Kusri Umarah SPD. Pertanyaannya, Ibu maaf kami guru mapel. Jadi buat RPP-nya sesuai mapel aja kan? Iya, betul. Sesuai mapel aja. Oh gitu. Iya. SMA LB ya? SMA LB kok mapel?
Eh, Guru apa? Guru mapel? sampaikan. Ya, oke. Hmm. SMP sama SMA ya. Kalau SD itu tematik. Tapi kalau SMP, SMA mapel. Oke. Silakan. Oke, satu lagi ini Ya. ternyata ibu-ibunya nyambung ya. Misalnya mapel agama. Oh Tugas ya. PP-nya apa ya Bu gitu. Oh ya, dia ada Ya, sambungan di boleh. bawah pasti, Mbak. Ya, agama. Oke. Oke, sepertinya di setting sudah ini. Adakah yang bertanya lagi? Yang ngangkat tangan masih orang sama tadi. Kayaknya ini kalau kita tanya sama, nggak ada respon juga. Ya, oke. Kita tunggu mereka. Apa kalian perlu Gimana, coba Bu? sekali lagi, Bu? Ya. Oh, boleh. Silakan, Coba Pak. aja dulu Silakan, Bu Salwa. Silakan. Mas sama Fitriani, SPD yang masih nunjuk tangan itu. Oke, silakan. Halo Bu Siti Rahma, apa Ibu ada mendengar? Ibu mendengar kita? Kalau Ibu dengar, silakan Ibu ajukan pertanyaannya. Karena Ibu menunjukkan tangan, berarti Ibu siap bertanya, Bu. Silakan Bu Siti Rahma. Halo Bu Siti Rahma. Seperti tidak di tempat. Ya. Oke, selanjutnya Bu Fitriani SPD. Apakah Ibu masih di sini? Ibu ingin mengajukan pertanyaan, silakan Bu. Fitriani. Halo, Bu Fitriani. Bu Fitri, silakan. Terlempar. Enggak ya. Sepertinya tidak ada respon. Ya. Oke. Masih ada yang disampaikan, Bu? Gimana? Jadi gini, evaluasi juga tentunya saya tadi sudah nyampaikan kalau evaluasinya ada 3 komponen ya. Tentunya juga di muatan di evaluasi, di asesmen itu ya. Jadi nanti kalau tadi saya katakan 5 pertemuan, ini saya hanya memberi contoh saja. Jadi Bapak Ibu membuat 1 pertemuan saja ya, RPP-nya 1 pertemuan, tetapi kegiatannya kegiatan yang saintifik ya Bapak Ibu ya, RPP-nya ya. Jadi di situ ini ya ada contoh, contohnya kegiatan inti ini ada metode pembelajaran online learning ya. Media pembelajaran WhatsApp, Google Classroom, YouTube, Zoom, kemudian sumber belajarnya buku siswa, buku ajar, jaringan internet gitu ya. Alat bahannya HP, laptop, alat tulis, kemudian kegiatan literasinya, kemudian critical thinking-nya, kolaborasinya, communication, creativity. Itu kalau Bapak Ibu kan sudah belajar tentang RPP itu ya. Jadi boleh silakan. Jadi tidak terbatas bagaimana menuangkan RPP dalam 1 lembar itu. Yang jelas pada kegiatan pembelajarannya peserta didik itu termotivasi ya, kemudian dia diberikan kesempatan untuk bertanya tentang faktual, tentang bagaimana pertanyaan yang kritikal, yang kritik mengapa, bagaimana itu ya. Kemudian berkolaborasi mungkin dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan peserta didik untuk bisa berdiskusi, tapi karena daring tentunya luring ya. Kita akan melakukan guru bisa melakukan luring. Jadi pertemuan setelah dilakukan daring materi, kemudian bisa di blended learning itu pertemuan. Pada saat pertemuan didiskusikan, Bu, kemarin sudah ditugaskan ya, kami suruh membuat tentang laporan tentang kejadian yang ada demo di TV contohnya. Kemudian anak-anak ketemu luring untuk mendiskusikan hasil yang dia dapat, yang didengarkan dari televisi itu, kemudian nanti dikomunikasikan
ya. Komunikasikan. Nah, ketika komunikasi itu boleh pada tatap muka atau boleh pada daring, disampaikan gitu. Ini ada kemudian creativity, peserta didik membuat kesimpulan, kemudian dijadikan kesimpulan. Bocor ya. Nah, seperti itu. Kemudian memberikan tindak lanjut berupa mungkin PR selanjutnya, ya ini yang menjadi bahan untuk asesmen berikutnya. Jadi circle ya, jadi terus-menerus pembelajarannya itu berlangsung tetapi tidak dibatasi oleh materi dan tidak jadi bebas, merdeka belajar itu seperti ini gitu ya. Jadi guru kalau dulu dikungkung oleh materi ini harus tercapai dalam pertemuan sekian begitu. Kalau sekarang enggak. Sekarang guru bisa mendapatkan kebebasan untuk menuangkan, memberikan layanan, menuangkan materi pembelajaran ke dalam RPP 1 lembar yang fleksibilitas ya, yang mana berbasis aktivitas, anak-anak bisa melakukan kegiatan yang berdampak kepada keterampilan, kepada sikap dan psikomotor, pada pengetahuan kognitifnya. Ya, pengetahuan, sikap dan psikomotor dan keterampilan. Ya, jadi itu fokusnya. Jadi nanti RPP itu bisa digunakan pada saat ini. Oh, ternyata saya membahas tentang kebiasaan kegiatan sehari-hari, kemudian dia sudah tuangkan ke dalam cerita atau dia praktek. Nah, ini sudah merupakan pembelajaran yang saintifik. Mungkin begitu ya Mbak Malia. Kalau nanti ada yang belum jelas bisa kita chatting di WA. Insya Allah bisa saya jawab. Begitu Mbak Oke, Salwa. Oke, Bu Pak Pur, apakah Ibu Kusniatun masuk di dalam grup tunanetra? Iya, masuk. Ada ya, ada. Berarti ini proses sharingnya sama diskusinya, mungkin yang bertanya nanti pesertanya boleh langsung di grup Bu ya. Sama grup tunanetranya. Karena kita tahu ini ada tugas memang yang harus mereka kerjakan dan ditagih dan harus siap ya. Nanti kekurangannya materi bebas ya Kak, silakan. Ya, nanti di share materinya ke grup. Ya. Oke, berarti gimana ini ditutup karena sepertinya nggak ada yang bertanya lagi. Iya, silakan. Terima kasih. Masih ada tuh di chat satu lagi pertanyaan. Ada di setting. Sebentar. Oke, Bu Malia. Sebentar. Iya. Bu Malia. Saya baca dulu. Iya, Pak. Oke, silakan langsung pertanyaannya ya. Ini ada bertanya Bu Nur Asima, bagaimana jika orang tua siswa masih awam atau tidak mengetahui cara menggunakan HP yang ada WhatsApp-nya? Dan itu bagaimana cara guru memberikan tugas dari WhatsApp? Iya. Itu pertanyaannya, Pak. Tentunya kita harus mengelalui asesmen dulu di pagi tadi. Kita harus mengasesmen pemetaan siapa orang tua yang belum bisa menggunakan WhatsApp, siapa yang sudah ahli. Tentunya kalau belum bisa tentunya diajari dulu. Kita guru komunikasi dengan orang tua, kita lemas-lemas saja, tidak usah tegang-tegang ya. Jadi tentunya sebelum kita memberikan tugas ke WhatsApp ya kita harus lihat dulu apakah orang tua memiliki HP atau tidak. Sampai ada yang orang tua itu nggak punya HP itu pinjem di tetangganya, coba bayangkan. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu ya. Jadi mungkin guru bisa kunjungan rumah, home visit ya. Kalau memang tidak bisa terjangkau oleh dengan HP, mungkin barangkali kumpulkan aja yang biasanya di sekolah itu 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali atau 3 kali gitu ya. Dengan tetap memakai protokol dan aman,
sehat, yang penting kan kita sehatnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tentunya sekarang lagi daerah-daerah yang kena zona merah itu masih tetap ditutup, tetapi kalau yang sudah yang sudah kuning ya, udah mengarah ke hijau, sudah dibuka untuk bisa tatap muka, untuk luring. Mungkin 1 minggu 3 kali atau berapa itu, jadi sehingga tidak harus pakai WhatsApp. Itu ya, Bapak Ibu. Mungkin begitu Mbak Malia jawaban saya. Ini masih ada pertanyaan Bu, saya baca lagi Bu ya. Ya. Ini dari Ibu Dewi Nelly. Pertanyaannya, maaf Ibu, tapi ada anak kami tunanetra memang tidak bisa membedakan uang 1.000. Oh ini tanggapan dari jawaban tadi Bu ya. Ya. Tanggapan pertanyaan uang 1.000 sampai dengan uang 100.000. Ya. Saya ulang. Maaf Ibu, tapi ada anak kami tunanetra memang Yang tidak bisa membedakan uang 1.000 sama uang 5.000. Sudah 1.000, saya ajari dengan 10.000 membedakan sama uang 1.000 sama uang 5.000. Nah, oke. Sudah saya ajari katanya dengan meraba seperti Ibu katakan tadi. Iya, mungkin umurnya berapa, merabanya apa namanya, mengenalnya juga mungkin terlambat ya. Jadi kita juga susah karena memang pemahaman tentang bentuk itu terhadap anak tunanetra itu sangat miskin sekali terhadap bentuk. Kemudian apalagi yang namanya uang, itu tentunya kita harus mendampingi terus dan kemudian mengenalkan bahwa ini uang 5.000 dan tidak hanya guru ya. Jadi kerjasama dengan orang tua di rumah juga tentunya kita suruh bantuin ya guru. Jangan sampai tanggung jawab penuh oleh guru bahwa ini anak saya nggak tahu uang, gurunya nggak pernah ngajarin. Nah, ini tidak bisa diserahkan sepenuhnya oleh guru. Jadi orang tua, keluarga juga harus membantu ya. Juga harus membantu untuk bisa mengenalkan uang. Apalagi nanti dia akan mandiri untuk belanja sendiri, ya dibohongi kan kasihan ya anak-anak kita itu seperti itu. Jadi harus tetap terus didampingi, bisa terutama belanja dengan menggunakan uang. Ini coba Ibu asesmen teliti berapa waktu, apakah setahun mungkin, kalau setahun mungkin baru bisa mengenal, ya itu bisa juga 1 tahun baru bisa mengenal uang. Iya. Karena apalagi uangnya ganti ya, ganti bentuk atau bagaimana, apalagi uang yang sudah rusak ya, yang lecek atau yang baru, itu kan tidak bisa ini juga. Nah ini beberapa kekurangan. Allah telah memberikan kekurangan kepada mereka, kemudian memberikan kelebihan kepada mereka untuk bisa beradaptasi, kemudian bisa hidup mandiri agar tidak tergantung dari orang lain. Mungkin itu ya, Mbak Maria, Mbak Malia, sama Bu siapa tadi, Bu Dewi. Ada satu lagi, Bu. Iya, apa? Ada satu lagi dari Ibu Putri Sumarah. Putri ya. Putri ya. Jadi Ibu Putri nanya, Ibu maaf, kok di format RPP klien kompetensi sikap belum ada ya? Oh ya, nanti ditambah aja ya. Nanti formatnya di bawahnya berarti penilaian sikap ya, itu kan pengetahuan keterampilan sikap. Oke, ditambah ya Mbak ya Bu ya. Jadi nanti boleh juga tidak seperti ini, boleh digaris kotak-kotak ya. Boleh juga nanti saya kasih ini juga mungkin bisa lihat macam-macam tidak harus seperti itu, banyak contoh yang bisa digunakan. Sayangnya saya nggak bisa share screen ya. Ya, nanti saya fotoin tak kasih di grup ya. Contoh. Ya boleh Bu, boleh Bu. Oke. Boleh di-share aja di grup nanti. Di-share di grup ya. Oke. Iya siap.
Oke, waktu sampai jam 3 masih tersisa 5 menit lagi. Masih adakah teman-teman guru yang bertanya, teman-teman yang masih di forum ini yang bertanya lagi, silakan. Kalau tidak ada, mungkin kita meminta kesimpulan dari Ibu, dari Ibu Ya, Kustiatun atau sarannya atau ya. masukannya lainnya lagi. Silakan Bu. Oke, oke. Terima kasih para guru yang luar biasa, Merdeka Belajar, Merdeka untuk membuat sebuah rancangan pembelajaran. Selamat atas kemerdekaan ini, kita harus bisa mensikapi kondisi seperti ini, kondisi yang harus tetap semangat, tetap optimis ya. Jauhkan dari kesedihan, harus kita gembira karena kegembiraan itu nanti akan meningkatkan imun. Jadi tidak menjadi sakit ya, jadi bahagialah dan ikhlaslah menjadi guru untuk anak-anak berkebutuhan khusus, terutama anak-anak tunanetra. Mereka adalah anak-anak yang diberikan oleh Allah, diberikan kehidupan untuk dapat kemandiri, dapat beribadah sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Mudah-mudahan kali ini, pertemuan ini, webinar ini bermanfaat bagi semuanya. Saya mohon maaf apabila ada perkataan atau penyampaian yang tidak sempurna yang diharapkan oleh guru-guru di Banda Aceh semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu. Tapi di ujung ada chat terakhir nih, Bu. Ada lagi, Pak? Ada. Oh. Itu ada di chat pertanyaan. Enggak ada tanda merah tadi. Oke. Oke, Bu, sepertinya ada satu lagi nih, Bu Lilia Sifri Anita. Ya, Assalamualaikum, Bu. Maaf Ibu, mungkin pertanyaan saya jauh dari materi. Tapi selama ini mengganjal di hati. Ada anak kami tunanetra yang sudah inklusif yang inklusif ya. Sebaiknya nanti kalau kuliah baiknya ke jurusan apa ya? Ya, dia milih ke jurusan sesuai dengan apa minatnya. Kalau anak tunanetra biasanya di terjemahan ya menjadi interpreter, dia kebanyakan ahli di bidang. Kalau ini kemarin ada siswa kami itu bidang hukum, ya jadi dia belajar tentang hukum. Jadi hukum disabilitas. Dia sekarang bekerja sama dengan UNICEF untuk tentang hak-hak anak yang ada di Undang-Undang Disabilitas nomor 8. Dia sekarang lagi neliti tentang itu. Jadi hukum ya. Dia masuk ke hukum, ada yang juga manajemen ya. Kemudian di bahasa Inggris, dia penterjemah begitu. Kemudian ada yang juga jadi guru tunarungu. Arahnya kepada IT juga, IT yang JOS itu dibutuhkan banyak sekali anak-anak tunanetra yang sukses. Kalau mau kami di UB Universitas Brawijaya menerima anak-anak berkebutuhan khusus yang kuliah di UB ya. Di UNESA juga kami terima, kemudian di UPI juga tunanetra banyak Mbak, banyak Bu, anak-anak tunanetra yang kuliah dengan baik. Segitu. Nanti kalau seumpama perlu alamat saya kasih ya, kan sudah ada di grup. Oke, gitu ya. Oke, sudah Bu ya. Terima kasih banyak sudah menambah lagi. Tadi saya lalai. Oke, luar biasa sekali Bu. Luar biasa sekali. Tadi juga saat kita mengikuti kegiatan ini, saya yang memang bukan guru SLB, saya adalah guru SMA, mengajar biologi, ya, mengajar biologi kebetulan. Saat mendengar materi yang Ibu sampaikan, mungkin selama ini saya melihat orang tunanetra itu yang terpikir gimana ya, kasihan ya Gana begini yang terpikir. Tapi setelah melihat seperti ini, wow, ternyata mereka luar biasa sekali. Kekurangan yang mereka kekurangan yang ada di mereka itu tidak menghambat mereka menjadi seseorang yang luar biasa. Itu luar biasa sekali Bu ya. Oke. Baiklah. Terima kasih banyak Bu. Oke.
Baiklah, dengan demikian Ibu juga sudah memberi kata-kata penutupan. Demikian juga tugas saya sebagai moderator sudah selesai. Saya kembalikan kepada Pak Andrian sebagai host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih banyak. Pak Adrian, Daeng, sebentar. Oke, silakan. Oke, Bu Malia. Bu Malia bisa share screen untuk slide PTT diulang sedikit, maksudnya kita mau screenshot materi itu rencana kita mau screenshot, dan kawan-kawan panitia yang di panelis mohon dihidupkan kameranya biar cantik untuk ketika kita ini. Oke, siap. Ini aja boleh? Ini penampakannya boleh? Nah, langsung ke ini bisa, maksudnya jangan tampil yang di sampingnya, langsung di full screen ya. Full screen ya. Oke. Sekarang semua dulu. Pak Pur. Pak Pur mana? Siap, Adi. Oke, on cam. Ya, buat Bapak Ibu guru peserta workshop hari ini, jika ada kendala ataupun permasalahan, silahkan di chat di forum grup WA ya. Nah, di sini kita akan sharing untuk sama-sama belajar dan bertanya-tanya dengan narasumber yang bersangkutan. Oke, Terima Pak Pur, kasih. bisa sampaikan acara untuk besok, Pak, sebentar. Oke, mereka mau ikut bagaimana, mau bergabung dengan orang tunarungu, dengan tunarungu. Baik, bagi Bapak dan Ibu, untuk besok juga kita ada 2 sesi, jam 8.30 dan jam 14. Jika Bapak Ibu peserta tunanetra yang ingin bergabung untuk besok, boleh kami akan bagi linknya di grup WA umum. Terima kasih. Pak Pur? Ya, Adi Pak. On cam. Buka kamera dulu Pak Pur. Oke. On cam Oke, pasang muka cantik, muka ganteng. Pak Pur? Pak Ya. Pur, on cam. Kamera dibuka Pak, kamera. Ya, sudah. Oke, sebentar. Sebentar. Tunggu Musawa dulu, Pak. Pak Haryadi juga, Pak Haryadi. Mau buka yang kedua aja, Pak. Di sini. Mau di-screen sama Pak Putra. Screenshot. Oke, ya. Siap ya? Oke. Oke, sudah. Terima kasih. Boleh keluar, Ya, Pak? terima kasih semuanya Bapak dan Ibu peserta dan juga narasumber. Sampai jumpa Terima kasih, besok. Ibu Lia. Ya, Sampai besok terima ya. kasih. Ya. Oke. See you. Ada Pak Oke. Ibrahim. See you, Tebar. Oke, kita kembalikan ke Pak Adrian untuk mau di mana, mau dibawa kemana. Yang penting Terima kasih, Pak. selesai dengan pesertanya. Pak Putra, terima kasih Pak Fitriadi, terima kasih Ibu Malia dan Ibu siapa tadi pemateri ya, Ibu Husniatun ya. Terima kasih banyak atas materinya yang menarik. Iya, saya lihat sudah ada Direktorat SMA Pak Hairudin ini. Pak Hai. Iya Pak Adrianus. Silakan, Selamat Pak Hai. siang Pak. Oh, luar biasa ini dari Sulawesi Tengah ngawal kita semua. Terima kasih Pak Adrianus. Iya, makasih banget nih. saya baru nyampe rumah nih Pak Adrianus. Ya, silakan Pak. Ada yang mau disampaikan atau bagaimana? Silakan. Kebetulan, sebentar Pak Adrianus. Itu kan Direktur SMK tuh. Kalau bisa Pak Direktur untuk on cam sekalian kita mau selfie. Bentar saya rapikan rambut dulu ya. baru nyampe rumah, sorry. Ya Pak Hai. Ibu Malia bisa kembali.
Oke, Pak Pur bisa kembali. Kita foto bareng dengan Direktorat SMK. Galak. Ini yang punya room. Pak Kai jangan sok imul lah Pak Kai. Bentar. Oke, Pak Pur. Kita tunggu Pak Pur. Pak Pur masih hidup? Pak Pur. Pak Haryadi, kameranya on, Pak. Pak Pur. Ini Pak Aryadi luar biasa dari perjalanan saya. Pak Aryadi yang kawal terus nih. Pak Pur. Untung saya serahkan ke Pak Aryadi, luar biasa dari Jawa Timur. Pak Pur. Oke, Pak Pur enggak. Hidupkan lagi. Bisa ulang. Hidupin scan lagi cepat. Sini aja nggak nebeng. Ternyata sewarung ya, ternyata satu warung. Hari pertama kita janjian dulu. Hari pertama kita janjian dulu. Oke ya. Besok baru sendiri. Besok pagi, Serambi besok pagi. Oke, pasang wajah manis. Oke, pasang wajah manis. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih Pak Direktorat SMK sudah berfoto dengan kita. Silahkan Pak Adrian, saya kembalikan lagi. Oke. Pak Adrianus semuanya makasih banget. Pak Haryadi yang saya di warung nasi saya buka laptop dan kemudian dikawal Pak Haryadi. Keren, makasih banget Pak Haryadi. Pak Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah berhadir, terima kasih, semoga bermanfaat. Besok kita jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, waalaikumsalam, selamat sore. Pak Adrianus, ini saya stop ya rekamannya. Terima kasih banget.